Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih saja senantiasa menganugerahkan, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tandanya adalah kita semua diberikan kemudahan untuk menaati perintah-perintah Allah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga setiap langkah kita datang ke majelis ini menjadi asbab bergugurannya dosa-dosa, amin. Diangkatnya derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan dikeluarkannya kita semua dari berbagai macam huru hara fitnah duniawi dan ukhrawi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Kalau ayat yang kemarin yang kita gunakan adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kelanjutan daripada kajian kita dari minggu yang lalu, sampailah kita pada ayat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa tersebut diwajibkan pula terhadap orang-orang sebelum kamu
agar kamu sekalian menjadi bertakwa. Maka yang diseru dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mampu mengamalkan puasa di bulan Ramadan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, hendaknya siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, azasnya adalah iman. Karena tingkatan-tingkatan puasa bagi setiap orang yang berpuasa itu tidaklah sama. Yang paling fundamental adalah disebabkan karena masalah imannya. Iman sangat mempengaruhi terhadap amal. Kemudian yang ketiga, kenapa kok yang diseru adalah orang-orang yang beriman? Agar ada peningkatan dari muslim menjadi mukmin, dari muslimah menjadi mukminah. Setidaknya para alim ulama memberikan penjelasan dan keterangan kepada kita tentang hikmah daripada ya ayyuhalladzina amanu pada ayat tersebut. Yang kedua, bahwa puasa itu bukan hanya untuk kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa puasa memang sudah ada tatanan syariatnya dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terindah adalah target daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi bertakwa, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Memelihara diri, menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah ta'ala, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti takwa. Kemudian kita ingin tahu jamaah rahimakumullah, apa buah daripada takwa? Asbab puasanya seseorang sehingga dia mendapatkan takwa atau menjadi seseorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya makhraja, jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau kita bertakwa kepada Allah lantas nggak ada masalah, Pak. Justru dunia ini memang tempatnya, gudangnya masalah. Satu pun di antara kita nggak bakalan ada yang bisa terlepas dari yang namanya masalah. Hanya perbedaan orang yang bertakwa kepada Allah dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kalau yang bertakwa datang masalah kepadanya, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Tapi kalau orang yang nggak bertakwa, dia datang masalah juga, dapat masalah juga, jamaah rahimakumullah. Akan tetapi Allah tidak mau memberikan pertolongan dan bantuan terhadap permasalahan-permasalahannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam ayat tadi buah takwa adalah ya ja'allahu makhraja, dijadikan baginya jalan keluar. Ibarat kita terkurung dalam satu ruangan, hadirin jamaah rahimakumullah. Pintu terkunci, jendela terkunci, nggak ada jalan keluar. Yang ada pusing, panik. Mau dalam kondisi pakai baju, nggak pakai baju, pakai celana, nggak pakai celana. Lagi ada duit, nggak punya duit, jamaah rahimakumullah. Lagi sehat, apalagi sakit.
Kalau kondisi kita seperti itu pasti tidak nyaman, pasti nggak enak. Apa-apa yang ada pada diri kita seolah-olah kayak nggak kerasa manfaatnya. Dan hanya satu saja yang keinginan kita, apa? Pengen ada jalan keluar dari itu semua, betul? Nah, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan baginya jalan keluar. Ingat, kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, dan kita nggak punya apa-apa. Kondisi kita dengan umur atau usia kita saat ini itu nggak ada jaminan bisa lebih baik daripada seorang anak bayi yang mungil sekalipun. Terkadang kita suka lupa, mentang-mentang perangkat kehidupan itu sudah Allah berikan, dan kondisi kita udah nggak seperti zaman dahulu tatkala kita masih bayi, jamaah rahimakumullah. Secara zahir bayi itu sangat-sangat lemah, nggak bisa apa-apa, tapi Allah kasih makhraja dia, Allah kasih jalan keluar. Apa? Tangisan. Satu tangisan bayi itu bisa multi tafsir. Oe, oe, oe. Kalau ada ibunya sendiri, mungkin feeling lapar nih anak. Kalau ada sama ayahnya di situ, maka kadang-kadang beda feeling tuh, beda perasaan. Kalau ayahnya jangan-jangan ngompol katanya. Ada kakeknya di situ, beda lagi tuh. Jangan-jangan buang air besar. Ada neneknya di situ, beda lagi. Jangan-jangan sakit. Macam-macam, masya Allah. Yang itu intinya adalah makhraja, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala akan permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak bayi ketika itu. Terus semakin dewasa kita hari ini, jamaah rahimakumullah, bahkan ada yang umurnya 40 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Apa masalah selesai? Apa masalah berhenti? Tidak. Terus diikuti kita. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke markasnya permasalahan, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada awal tapi tidak ada akhir nanti di sana. Maka jamaah rahimakumullah, seiring kita sudah dirubah oleh Allah taala kondisinya menjadi tidak seperti tatkala masih bayi. Nah, ini mulai tampak jamaah rahimakumullah. Kesombongan-kesombongan kita, keangkuhan-keangkuhan kita, individualistisnya kita, seolah-olah kalau bisa ini bisa itu bisa kita, dapat ini dapat itu ya dapat kita, gitu kan? Akan tetapi bukan sekali dua kali, bahkan sering di tengah-tengah kita punya masalah mentok nggak bisa apa-apa. Sebenarnya Allah ingin ngasih pelajaran kepada kita bahwa kita itu nggak ada bedanya sama ketika lagi dalam keadaan bayi. Hanya beda judul saja. Kalau sekarang bisa jalan, ketika bayi nggak bisa jalan. Kalau sekarang itu bisa apa saja dilakukan, kalau ketika bayi terbatas. Nah, sehingga makhrajanya, jalan keluarnya pun beda cara yang Allah Ta'ala berikan. Betapa simpelnya makhraja yang Allah berikan kepada seorang bayi hanya dengan tangisan. Hari ini kadang-kadang kita yang sudah ditingkatkan nikmatnya oleh Allah, nggak seperti anak bayi seperti dulu kala lagi, akal lebih sempurna dan lain sebagainya, justru masih bingung dengan berbagai macam permasalahan dalam hidup kita. Betul? Ada lagi yang pendidikannya S1, mohon maaf, S2, S3. Apa lantas nggak punya masalah? Tetap masalah seolah-olah nggak selesai-selesai. Karena memang kita ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat dan tegar seiring permasalahan-permasalahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga harapannya kita bisa
menjadi sosok yang tangguh. Dikatakan tangguh di sini maksudnya apa jamaah rahimakumullah? Apabila solusinya makhrajanya adalah agama. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki kepadanya dari arah yang tak terduga-duga. Dikasih jalan keluar dari permasalahan, diberikan rizki yang tak terduga-duga. Masya Allah. Kalau kita datang ke kiai, ke ajengan, kepada ustadz, ya, dan semua orang mengenali ayat ini, istilahnya dengan ayat 1000 dinar. Amalin segitu kali katanya. Nanti insya Allah kamu punya permasalahan akan ada jalan keluarnya. Ini bukan isapan jempol hadirin. Di satu sisi ada tuntunan untuk yang seperti itu, tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita mau berpikir dari segi artinya saja, ya, maka cukup semua permasalahan itu kunci utama solusinya adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Buah daripada kita puasa takwa, buah daripada takwa apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Dijadikan baginya dari setiap urusan-urusan itu mudah, Pak. Dulu kita ketika masih jomblo, bujangan, hidup tuh kayak susah ya, menyendiri, sepi. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Adam tatkala di surga. Beda rasanya ketika Sayyidah Hawa radhiyallahu taala anha diciptakan dengan tatkala belum diciptakan. Sendirianlah Nabi Adam itu di dalam surga. Memang ditemani oleh para malaikat-malaikat. Akan tetapi keberadaan daripada Sayyidah Hawa radhiyallahu taala anha itu membuat perubahan yang besar dalam kehidupan Nabiullah Adam alaihis salam. Maka nggak aneh kalau kita pun seperti itu. Harapan kita punya istri apa, Pak? Biar juga ikut memudahkan urusan-urusan kita, betul? Begitu pula apalagi punya buah daripada pernikahan kita, yaitu anak-anak. Juga ingin agar mereka juga mempermudah segala macam urusan kita. Pertanyaannya, apakah memang sudah betul konteks dan konsep itu ada dalam kehidupan kita? Sudahkah istri kita menjadi wanita yang memudahkan urusan kita? Sudahkah anak-anak kita menjadi pemudah daripada semua urusan-urusan kita? Kadang-kadang nggak sedikit dari kita yang ngeluh justru dengan keberadaan istri dan anak-anaknya. Betul? Nah, jamaah rahimakumullah, maka solusinya apa? Wa may yattaqillah. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Dan untuk menjadi takwa itu diantara salah satu caranya adalah puasa di bulan Ramadan. Yang itu hukumnya adalah wajib. Nggak bisa ditawar-tawar kecuali bagi orang yang ada uzur syar'i. Kemudian di antara kita ini nggak ada yang pengen susah hidupnya, tuh nggak ada. Semuanya pengen mudah, Pak. Ya. Maka di mana kemudahan itu? Kita kan tanda tanya, Pak. Ada yang dibekali oleh Allah akal, dia menyangka bahwa dengan cerdasnya akalnya, sematnya akalnya, semua permasalahan akan selesai. Enggak juga, Pak. Almarhum Pak B.J. Habibie, mantan presiden kita, itu orang yang cerdas sekali. Yang level IQ-nya itu terbatas orang yang memilikinya. Bahkan beliau itu mendapat satu gelar dalam dunia kedirgantaraan, masalah pesawat terbang, disebutnya Mr. Crack. Kenapa? Karena beliau itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu ilmu pengetahuan yang Allah nggak berikan sama orang lain. Tentang masalah apa? Sepele. Itu pesawat kan terbuat dari berbagai macam bahan,
besi ada, plastik ada, dan lain-lain sebagainya, yang tonasenya itu berat hadirin, bisa terbang di atas. Dan untuk menembus angkasa itu ada angin, ada udara yang tekanannya itu harus diperhitungkan sedemikian rupa, yang kalau nggak matang perhitungan si pembuat pesawat, maka itu bisa menyebabkan crack, pecah si kapal itu, retak, pecah. Nah, Pak B.J. Habibie itu satu-satunya orang yang menjadi penemu itu. Sehingga bagaimana ketika pesawat di atas itu, bodi pesawat itu nggak mengalami crack, retak, pecah. Kalau udah retak, pecah, selesai itu. Di penghujung ajalnya, ya, beliau mengaku bahwa bukan satu dua memiliki permasalahan dalam hidup yang akhirnya adalah penyesalan. Tentang apa? Betapa tawadhu, rendah hatinya beliau, mengatakan sangat-sangat memiliki banyak kekurangan dalam memahami perkara agama, yang andai kata bisa terulang kembali umur yang ada, maka pastilah beliau akan memfokuskan diri beliau terhadap perkara agama. Tetap ada masalah hadirin, tapi orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan semua urusan-urusannya. Urusan imaniyahnya dimudahkan, urusan ubudiyahnya dimudahkan, urusan muamalahnya dimudahkan, urusan muasyarahnya dimudahkan, urusan akhlaknya pun dimudahkan, urusan hidup di dunia dimudahkan, urusan hidup di akhirat dimudahkan. Passwordnya apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ayat yang lain ada enggak? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Apa mafaza? Keberuntungan. Istilah ahli dunia, hoki, tajir, Pak. Ya, dia itu luar biasa, tajir banget, hoki banget, beruntung banget. Orang-orang yang dibuat beruntung itu adalah orang-orang pilihan Allah hadirin. Bukan satu dua. Banyak hari ini orang-orang yang mendapatkan suatu anugerah dari Allah yang sebenarnya dia itu nggak pantas itu seperti itu. Enggak? Betul. Banyak sekali. Ya. Nah, itulah di antara sekian banyak mafaza, keberuntungan. Kalau ada pertanyaan, mau sial apa mau beruntung? Beruntung, nggak ada yang mau sial. Maka kalau Anda semua pengen beruntung, passwordnya jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaika wa a'naba. Hadaik itu bentuk jamak dari bentuk mufrad hadiqah, artinya kebun-kebun. Kalau kita punya sepetak kebun, kira-kira enak nggak, Pak? Enak. Bahkan rasa syukur ada, rasa bangga ada. Ya, hadaiqa, kebun-kebun itu Allah akan berikan. Kalau dalam istilah duniawinya, kalau kita masih hidup, perbekalan duniawiyah kita aman dah, udah nggak ada masalah lagi, dan nggak ada urusan dengan profesi hadirin, karena profesi itu hanya membuahkan gaji, bukan membuahkan rizki. Kalau gaji itu ada hitungannya, jamaah rahimakumullah, tapi kalau rizki itu Allah yang punya hitungan. Ya, maka ada satu sunnah dari Nabi, kalau kita mau menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, apakah sedekah, infak dan lain sebagainya,
diajarkan satu doa oleh Nabi SAW yang intinya agar membuat kita itu cerdas, menjadi orang yang optimis bukan pesimis. Apa doanya? Bismillahi min kanzillahi fi sabilillahi. Dengan menyebut nama Allah, sesuatu itu akan bernilai, berarti, jadi ibadah, berpahala kalau disebut Allah di dalamnya. Baik bagaimanapun kalau nggak disebut nama Allah di dalamnya, khawatirnya nggak ada nilai sama sekali. Inilah perbedaan orang yang takwa kepada Allah dengan orang yang kurang atau tidak bertakwa kepada Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, min kanzillahi. Secara zahir uang kita itu jamaah rahimakumullah. Tapi ada satu pelajaran penting dalam doa yang diajarkan oleh Nabi tadi kepada kita, bahwa zahirnya itu harta kita, hakikat sumbernya itu dari khazanahnya Allah, perbendaharaan Allah yang tak terhingga. Jadi yang kita keluarkan itu maksudnya itu bukan punya kita, punya Allah. Bahkan masih banyak hingga tak terhitung jumlah di sana. Andai kata boleh ditamsilkan, yang kita keluarkan itu hanya sebutir pasir di tengah-tengah lautan pasir. Jadi nggak ngaruh jamaah rahimakumullah. Jangan kita merasa bangga, merasa udah berjasa mengeluarkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sisihkan. Fi sabilillah, kita harus pastikan bahwa itu tidak akan sia-sia, dan agar tidak sia-sia harus dikeluarkan di jalan Allah. Harta benda yang ada itu hanya jadi bahan rebutan keluarga, dipakai untuk makan minum, ujung-ujungnya hanya kotoran yang masuk ke dalam spitek. Yang nyisa tatkala kita setelah meninggal dunia itu diributkan oleh ahli keluarga jamaah rahimakumullah. Maka fi sabilillah, ya, mengeluarkan itu di jalan Allah, itu adalah cara yang tertepat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaika wa a'naba, yang Allah berikan itu bukan satu kebun, tapi kebun-kebun, banyak kebun. Ya, kalau dikorelasikan dengan kehidupan duniawi, maka itu orang nggak pernah pusing dengan urusan materi, Pak. Karena di akhirat sudah ada jaminan hadaiq, kebun-kebun, dan itu kebun surga jamaah rahimakumullah. Bukan kebun kayak kebun kita, jukut hungkul, rumput semuanya itu, ya. Maka di dunia Allah akan jamin kehidupan duniawiyahnya, materinya, nggak pernah pusing, Pak. Bahkan secara zahir mungkin kerjaannya biasa-biasa saja, ya. Tapi ketika ada kata-kata hadaiq, ini urusan dia udah bukan lagi dengan pekerjaan, bukan lagi dengan duniawiyah, tapi berurusan dengan yang menciptakan alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'naba, anggur-anggur, ya, anggur-anggur. Anggur-anggur ini bisa banyak anggur, dalam jumlahnya bisa macam-macamnya. Kenapa kok dipakai anggur? Biasanya orang kalau udah ngedengar kata-kata anggur itu kebayangnya yang segar-segar, yang enak-enak, Pak. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kata anggur. Wa a'naba, anggur-anggur. Anggur itu murah apa mahal? Sering apa jarang kita makan? Maka dipilih oleh Allah itu kata. Nggak sembarangan santri, kapan makan anggur? Nanti kalau pulang ke rumah. Ya, itu pun belum tentu juga ada di rumahnya.
minta dulu sama orang tua baru tuh ada. Ya, yang orang tuanya pegawai negeri, mohon maaf tunggu gajian dulu bulan muda. Ya, nah, yang bukan pegawai negeri ya nanti tunggu aja, ada aja itu rezekinya. Wa kawa'iba atraba. Apa kawaib atraba? Santri, apa artinya? Wa kawa'iba atraba. Cari, ambil Quran terjemahannya coba. Cepet, jangan sampai nggak tahu santri ini. Dihafalkan, dibaca, tapi nggak tahu, maka nggak berkesan dalam hati kita. Wa kawa'iba atraba. Kelanjutannya wa ka'san dihaqa. Apa artinya? Hah? Apa? Gadis-gadis? Iya. Kenapa kau Ustaz suruh cari artinya kalian? Biar paham. Ngerti? Iya. Wa kawa'iba atraba. Bidadari surga yang umurnya tuh sama rata. Ya. Kalau lelaki masuk surga, dalam riwayat disebutkan umur-umur mereka tuh seperti umur-umurnya Nabi Isa alaihissalam. 30 tahunan, Pak. Laki-lakinya. Kalau kita cari istri umur 30 tahun, istrinya pasti 30 tahun juga itu. Jarang yang 25 gitu. Kenapa? Teman sekolah istrinya. Jadi seangkatan. Di surga itu nggak begitu. Istri itu jauh lebih muda. Satu keuntungannya kalau cerita istri ini. Yang kedua, untuk kita kan laki-laki dihalalkan 4 istri. Dapatlah 4-4-nya sekaligus misalkan. Umurnya sama nggak? Nggak. Makanya ada istilah istri tua, istri muda. Ya, betul. Iya. Umurnya nggak ada yang sama. Tapi bidadari surga nanti untuk orang-orang yang bertakwa itu kata Allah Ta'ala umurnya sama semua, hadirin. Orang mapan, istri pertama kita itu 60 tahun, istri kedua agak 40 tahun dikit. Naik turun Pak grafiknya tuh. Kalau udah cerita istri bangun semua, nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Wa kawa'iba atraba. Diperhatikan sama Allah untuk hajat-hajat biologis kita. Ya Karim. Makanya yang belum nikah bukan berarti harus sabar. Ya, cepat-cepat nikah. Jadi bidadari dunia dapat, bidadari akhirat pun dapat. Hadirin rahimakumullah. Dan nanti kalau pulang ceritanya jangan begini Pak ke istri. Nanti nggak boleh ngaji lagi nanti minggu depan. Sampaikan jangan takut istriku bahwa kalian akan jadi ratunya bidadari surga nanti di sana. Jadi semua bidadari surga itu jadi khodimah, jadi pelayan untuk istri-istri kita. Masya Allah. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Ya, gelas-gelas yang dipenuhi oleh minum-minuman yang memabukkan. Tapi teler mabuk di surga jeung teler mabuk di dunia mah nggak sama, jamaah rahimakumullah. Kalau teler mabuk di dunia bagaimana? Ngaco. Ya. Oh sia. Mani yang aing sia. Berdiri aja dia susah itu, Pak. Ngejagonya luar biasa ya. Tapi wakasang dihaqa akan disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, lil muttaqin, untuk orang bertakwa itu, yang dia itu kalau minum nggak pengen berhenti, terus minum Pak, saking nikmatnya. Satu, yang kedua, dalam tafsirnya disebutkan kalau kita minum, ya diminum nih, saya contohin, haus juga, Bismillah, Alhamdulillah. Berkurang nggak? Berkurang. Wa ka'sang dihaqa, dalam tafsirnya disebutkan itu nggak berkurang Pak. Penuh lagi, penuh lagi, penuh lagi, penuh lagi.
Bingung nggak? Bingung. Karena amalan-amalan ahli surga itu ketika diamalkan di dunia memang membingungkan. Maka nikmat-nikmat nanti di surga itu adalah kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at. Itu semua nikmat yang nggak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, kata Nabi. Wala udhunun sami'at, telinga pun nggak pernah ngedengarnya. Wala khatara ala qalbin basar, kertek terlintas di hati pikiran pun belum pernah. Itu yang Allah akan berikan kepada kita. Dan puncak daripada orang yang bertakwa itu ayat berikutnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau awal-awal tadi kata-kata takwanya itu di awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra innalil muttaqina mafaza. Di depan semua tuh takwanya. Kalau yang terakhir ini takwanya di belakang. Sebagaimana ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat yang terakhir yang kita gunakan pun kata-kata takwanya itu di akhir. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya semua yang dilakukan, yang diamalkan oleh orang-orang yang bertakwa itu diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Kalau udah diterima, udah nggak ada masalah. Kita punya anak, secara zahir kita terima dia. Tapi kalau dia misalkan bermasalah, kadang-kadang hati itu agak nggak nerima. Masya Allah. Betul apa enggak? Begitu pula apabila orang tua semena-mena kepada anaknya. Jelas anak nggak bisa nolak, itu adalah orang tuanya. Tapi masih ada istilah dia kurang nerima dengan keberadaan orang tuanya. Betul? Itu untuk ukuran dunia, jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau Allah nggak nerima kita nanti di sana? Dan nggak ada ceritanya kita nggak nerima Allah. Kalau anak kepada orang tua kepada anak kan bisa saling tuh. Bisa jadi orang tua yang nggak nerima kondisi anak, atau anak yang nggak nerima kondisi orang tua. Kalau di sana itu nggak laku yang kayak begituan. Yang paling kita khawatirkan kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khusus untuk orang-orang yang bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau dia takwa, semua yang dikerjakan oleh orang bertakwa itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imaniyahnya diterima, ubudiyahnya diterima, muamalahnya diterima, muasyarahnya diterima, akhlaknya diterima. Punya istri-istrinya diterima, punya anak-anaknya diterima. Masya Allah. Nah, kalau orang sudah dapat gambaran seperti sedemikian rupa di surga, di dunia pun udah ada tanda-tandanya, hadirin. Maka dilatih kita dengan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, setahun sekali. Maka jamaah rahimakumullah, keutamaan Ramadan yang paling inti itu ulama mengatakan, pertama sebagai sarana ampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, pelipat gandaan dari setiap amal yang kita lakukan. Sunat jadi fardu, fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Kemudian Ramadan itu adalah momentum untuk kita bisa menjauhkan diri dari syaitan dan iblis laknatullah alaihim. Dan yang keempat, dikarenakan Ramadan adalah lautan amal, maka menjadikan pengkabulan doa dan amal kita itu menjadi lebih cepat. Ya, itu yang dijelaskan oleh para alim ulama kita tentang fadilah yang terkhusus di dalam bulan Ramadan. Maka setiap akhir bulan Sya'ban biasanya, kata Ali bin Zaid dari Said bin Al-Musayyab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi senantiasa berkhutbah di penghujung Sya'ban. Nah, kita ini ada di penghujung Sya'ban.
Kita pengen dengar nih khutbahnya Nabi SAW. Apa itu? Ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, innahu qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Sesungguhnya sebentar lagi akan datang kepada kalian satu bulan yang agung dan penuh dengan barokah. Syahrun fihi lailatul qadar, malam yang di dalamnya terdapat malam qadar. Qadar itu apa artinya? Kita sudah bahas. Agung, mulia. Wa hiya khairum min alfi syahr, yang mana bulan tersebut, malam qadar tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan. Suatu bulan di mana Allah mewajibkan puasa pada siang harinya dan menjadikan sholat pada malam harinya sebagai amalan sunnat. Ya, maksudnya adalah tarawih dan tahajud. Faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnat pada bulan itu, maka ia seolah-olah mengerjakan amalan fardu pada selain bulan tersebut. Wa man adda faridatan fih kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan amalan fardu pada bulan itu, maka ia seolah-olah mengerjakan 70 amal fardu pada selain bulan tersebut. Jadi amalan sunat diganti jadi amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap amal itu 1 sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kata Nabi, kecuali puasa. Maka Allah mengabarkan setelah itu, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi walaupun kita ini sama-sama puasa Ramadan, ini pahalanya nggak sama. Sama seperti sholat berjamaah, pahala umumnya dapat 27 derajat. Maka kata Nabi, ada yang dapat thuluthuha, sepertiga, rubu'uha, seperempat, khumusuha, seperlima, sudusuha, seperenam, subu'uha, sepertujuh, thumunuha, seperdelapan, tusu'aha, ya, sepersembilan. Itu bergantung daripada kualitas kekhusyuan kita. Nah, Ramadan pun sama. Puasa secara umum pahalanya dapat kita. Akan tetapi pahala secara khususnya itu nggak sama, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka harus dengan imanan wahtisaban. Syahrus sabri wa sabru thawabuhu al jannah. Ramadan adalah bulan sabar, kata Nabi, dan sabar itu balasannya adalah surga. Wa huwa syahrul muwasah, ia adalah bulan pertolongan. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan di mana pada saat itu rizki orang beriman bertambah, ya, baik rizki duniawi juga rizki ukhrawi yang bersifat amali, hadirin. Seumur umur nggak pernah sholat 23 rakaat, Pak. Ramadan mah maksakeun bari jeung era ku batur, ya, itu rizki. Bahkan hakikat rizki teh itu, kalau kita rizki teh duit aja kita itu pun rizki, cuman hanya berkaitan dengan masalah duniawiyah. Tapi kalau amalan ibadah, contohnya seperti puasa barusan, itu rizki yang luar biasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti musibah. Hari ini kan kita menganggap musibah itu yang nggak enak-enak doang yang terjadi sama kita, nyebutnya musibah.
Tapi begitu kita nggak bisa sholat maghrib berjamaah, nggak pernah nyebut musibah. Padahal itulah hakikat daripada musibah. Terhalangnya seseorang dari menaati perintah-perintah Allah. Itulah musibah yang lebih besar bahkan daripada tsunami Aceh sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Wa man fattara fihi sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lidzunubihi. Barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala memerdekakan budak dan mendapat ampunan atas dosa-dosanya. Kalau udah ada pengumuman begitu, itu para sahabat udah nggak mikir-mikir lagi kalau punya duit, Pak. Dan yang nggak punya duit itu mikir, sahabat, gimana biar bisa seperti itu. Maka kelanjutan daripada hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah khutbah beliau tatkala di penghujung bulan Sya'ban, qulna ya Rasulullah, maka kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai makanan yang bisa dipakai untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Qala yu'tillahu hadha thawab lima yufattiru shaiman ala madqati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa meskipun hanya seteguk air susu. Seteguk itu glek gitu, Pak, bukan segelas, seteguk. Sebutir korma atau syurbati ma'in, seteguk air putih yang hanya sekedar menyejukkan tenggorokan. Itu dapat pahala tadi, jamaah rahimakumullah. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa saqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, maka ia mendapat ampunan atas dosa-dosanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya minuman dari telagaku, kata Nabi, telaga Kautsar, satu minuman yang tidak akan pernah haus selama-lamanya sesudah meminumnya, sampai ia masuk surga kelak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, yang pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan penghabisannya adalah pembebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar, dan barang siapa yang memperingan budaknya pada bulan itu, maka Allah memerdekakannya dari api neraka. Inilah khutbah akhir bulan Sya'ban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Maka timbul pertanyaan, amalan-amalan apa saja di bulan Ramadan yang seyogyanya harus kita laksanakan? Secara umum setidaknya 3 saja, Pak. Bagus kalau bisa lebih. Apa yang 3 itu? Pertama, memperbanyak sholat nawafil. Yuk kita urut nih, dari mulai bangun tidur. Kapan bangun tidurnya? Pagi? Jangan. Ya, orang yang bertakwa itu bangunnya tahajud. Silahkan jamnya di setel masing-masing. Ya, kalau ada alarm, pakai alarm masing-masing, karena telinga masing-masing yang akan ngedengerinnya. Yang bangun pun masing-masing. Maka untuk itulah Allah hadiahkan istri, anak-anak untuk kita, untuk saling mengingatkan dalam perkara ini, jamaah rahimakumullah. Kalau kita tidur nggak tahajud, istri kita tidur nggak tahajud, anak-anak kita tidur nggak tahajud, lantas apa bedanya dengan orang yang selain kita hari ini? Betul?
Sementara kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latih nih keluarga kita. Tahajud tuh Pak, dapat. Ya. Kemudian berangsur menjelang subuh. Raka'atan minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Itu udah nggak perlu dibahas lagi, Pak. Artinya apa? Kita jadi orang yang paling kaya dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia ke manusia lagi, yang itu pandangannya adalah semu dan penuh dengan tipu daya. Hari ini kan begitu Pak, ada orang kaya itu kentutnya aja bau parfum, hadirin. Ya, bau kentut, katanya nggak tahu. Ternyata yang kentut yang buang angin itu orang kaya. Sama yang kenal kepada orang kaya tersebut, enggak, wangi. Itu bedanya orang kere sama orang kaya. Kalau buang angin seperti demikian, jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi orang yang 2 rakaat qobliyah subuh dalam pandangan Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian terus sampai syuruk, isyraq, 2 atau 4 rakaat akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang taman, sempurna. Haji belum, umroh belum. Ya, sholat syuruk atau sholat isyraq atau ya. Haji enggak, umroh belum, syuruknya nggak pernah. Nah, ini musibah ini, jamaah rahimakumullah. Naik lagi kepada duha, masya Allah. Mentok-mentok 2 rakaat. Apa fungsi 2 rakaat duha, jamaah rahimakumullah? Mengkifaroti untuk sodakoh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, Pak, yang setiap hari itu wajib disodakohi. Ya, 2 rakaat tuh harga mati. Jadi harga matinya bukan hanya NKRI saja, kita perluas lagi. Ya, kita perluas lagi. Termasuk juga untuk urusan amaliyah. Harga mati itu 2 rakaat. Kadang nggak bakalan ada yang sanggup di antara kita satupun hari ini yang mampu mensodakohi seluruh ruas-ruas tulang tubuhnya. Tapi dengan kasih sayang Allah cukup dengan 2 rakaat. Ya. Bagi yang ingin Allah selesaikan masalah rizkinya, maka tambah 2 rakaat lagi. Bagi yang ingin Allah selesaikan permasalahan-permasalahannya, tambah 2 rakaat lagi. Jadi berapa, Dirin? Terus sampai jumlah bilangan yang memang disyariatkan dalam agama kita, tentunya dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai qobliyah zuhur, minimal 2, bagus 4. Karena 4 rakaat qobliyah zuhur itu nilainya sama dengan sholat tahajud di tengah malam. Ada rukhsah nih, keringanan bagi yang kerja berat di siang hari, nggak mampu kerja, nggak mampu bangun tahajud karena sibuk bekerja. Mohon maaf. Nah, maka bisa melatih diri di siang hari dengan qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Ba'diyahnya ya juga seperti demikian, bisa 2, bisa 4. Terus jamaah rahimakumullah, saya punya seorang teman itu Pak, masih hidup. Semoga masih hidup beliau. Ya, di Masjid Agung itu, kalau ada bapak-bapak lihat orangnya agak tambun, agak gendut dikit, beliau agak rusak telinganya, pakai kayak apa namanya, earphone begitu. Ya, alat bantu pendengaran. Itu orang yang berkelas di Sukabumi. Ya, dulu punya jabatan penting, nggak perlu saya sebutkan duniawiyahnya. Dan itu menjadi kepalanya, pimpinannya beliau di satu instansi yang ada di Sukabumi. Ya, beliau itu suka sholat mutlak dari beres ba'diyah zuhur, hadirin jamaah rahimakumullah. Terkadang berhenti sebentar setelah ba'diyah zuhur itu untuk makan siang. Setelah makan siang terus sholat mutlak sampai asar, hadirin jamaah rahimakumullah. Nggak tahu berapa rakaat, karena beliau katakan pun saya nggak pernah ngitung, Ustaz. Nah, qobliyah asar 2 rakaat, ba'diyah asar tidak ada. Yang bermadzhabkan kepada Imam Syafi'i menjelang maghrib nanti ada qobliyah maghrib. Setelah itu ba'diyah maghrib. Setelah itu apa lagi?
awabin 6 rakaat. Setelah itu apa lagi? Qabliyah Isya 2 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat. Sempurnakan sholat-sholat nawafil yang lainnya, hajatnya, tobatnya, witirnya, tasbihnya. Karena sholat tasbih ini kalau mengerjakannya di malam hari dengan di siang hari itu berbeda teknisnya. Perlu kita pelajari. Ya. Syukrul wudu'nya, tahiyatul masjidnya, Masya Allah. Selama Ramadan, maka sholat-sholat nawafil itu jangan sampai kendor, hadirin. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, sangkin maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi yang gak bisa semua itu dilaksanakan, perwakilannya adalah tarawih. Jadi benteng akhir itu jangan sampai nggak tarawih, jamaah rahimakumullah. Ya, karena tarawih itu sholat sunat yang dilaksanakannya dengan roha, santai, tenang. Ya, santai dan tenang. Nah, kalau yang santai yang tenang aja enggak, apalagi yang selain daripada itu. Ya, maka zaman dahulu orang tarawih itu seneng, karena memang teknis pelaksanaannya nyantai gitu. Kalau kita kan karena memang sholat selain tarawihnya malas, tarawihnya juga tambah malas gitu. Nah, ini udah nggak akur, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Cerita tentang Ramadan nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Cerita Al-Quran nggak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Kita udah bahas di kajian yang lalu, ya, tentang masalah kaitan Quran dengan Ramadan, diantaranya nuzul Qurannya itu pada bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap bulan Ramadan itu mengkhatamkan 60 kali, hadirin rahimakumullah. Sehari 2 kali khatam Al-Quran. Ketika beliau berangkat hendak pindah pesantren dari Mekah ke Madinah, hendak bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu perjalanan dalam kisah dikatakan seminggu. Kalau sekarang 4 jam 5 jam nyampe Mekah Madinah naik bus. Ya, itu dulu seminggu. Maka selama seminggu itu dikatakan Imam Syafi'i itu 7 kali khatam Quran. Jadi seharinya sekali khatam. Nyampe ke Mekah, datang ke rumah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka karena Imam Malik ini adalah ulama besar, santrinya banyak, Masya Allah, nggak bisa langsung ketemu. Imam Syafi'i nunggu di depan pintu rumah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan sambil nunggu itu sempat sekali khatam Quran. Jadi kita nggak tahu kebagian yang mana nih, hadirin. Ngaku ngotot mazhab Imam Syafi'i, nggak tahu yang mana yang diikuti. Ya, baru pakai kunut aja, kayak nggak pakai kunut ngakunya udah pasek aja lah yang nggak pakai kunut itu. Ya, ngakunya begini begitu, naudzubillah. Padahal ulama-ulama terdahulu itu nyambung sanad keguruan dan keilmuannya. Adapun perbedaan-perbedaan di antara mereka itu menjadi rahmat. Nggak kayak kita jadi berantem, naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang ketiga, sedekah ataupun infak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, paling sosialis. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, rawi Al-Bukhari. Dan adalah Nabi lebih dermawan lagi, lebih sosial lagi tatkala berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau untuk level kita nih, kalau di luar Ramadan sodakohnya 10.000 sehari, maka di bulan Ramadan itu harus ada peningkatan, hadirin. Kita nggak bakalan mampu menjadi seperti Nabi. Setidaknya ittiba seberapa persennya pun jadi. Ikut nyontok kepada Nabi seberapa persennya pun jadi. Tadi kalau sehari di luar bulan Ramadan 10.000 sehari, maka di bulan Ramadan pastikan lebih walaupun serupiah. Nah, ini namanya ittiba kepada sunnah Nabi. Kalau nilainya nggak bakalan ngimbangi, apalagi mengalahkan Nabi, nggak bakalan, Pak. Tapi barokah ittiba ini luar biasa.
Karena kalau hanya mahabbah tanpa ittiba aja itu khawatirnya bukan suatu pembuktian cinta kita kepada Nabi. Ya, disebut jadi umat Nabi itu dua syaratnya kata ulama, mahabbah dan ittiba, cinta dan ikut beliau. Maka actionnya harus ada. Kalau mahabbahnya bisa dengan kita bersolawat dan lain sebagainya. Mana bentuk actionnya? Tadi sunnah-sunnah Nabi 24 jam kita hidupkan. Di antaranya ketika bulan Ramadan yang harus diperbanyak adalah sedekah ataupun infak. Dan yang terakhir, jangan lupa qada untuk puasa yang tertinggal. Sampaikan sama istri-istri kita, anak-anak kita, jangan sampai ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Untuk masalah qada di bulan Ramadan ini hanya terbagi 4 kalau mazhab Imam Syafi'i. Pertama yang wajib qada dan fidyah. Kedua wajib qada saja. Ketiga wajib fidyah tanpa qada. Keempat tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ini pengennya kita nih. Enggak wajib qada, enggak wajib fidyah. Nah, yang pertama wajib qada dan wajib fidyah. Siapa ini? Ibu hamil dan menyusui. Wajib qada, wajib fidyah. Yang kedua wajib qada saja. Ini orang yang sakit seperti sakit ayan, safar dalam perjalanan, yang sakitnya tidak permanen gitu ya. Atau lupa niat puasa malam hari. Ini hati-hati, mazhab Imam Syafi'i jangan sampai menyepelekan niat puasa di malam hari. Kesannya kan kayak buat anak-anak itu teh Pak. Ayo orang niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Wah, itu membuat anak-anak. Padahal itu adalah fatwa yang bermadzhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang kalau nggak dibaca malam selesai itu puasanya pagi hari. Mau buka mau nggak buka itu bukan urusan saya, tapi begitulah ketetapannya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, maka kalau sudah begitu wajib qada saja. Atau orang yang sengaja berbuka puasa. Yang ketiga wajib fidyah tanpa qada. Itu orang yang sudah tua renta, sudah uzur Pak, udah nggak bisa lagi puasa dia. Itu fidyah saja. Ya, kemudian orang sakit yang tipis harapan untuk sembuh. Ya, itu wajib fidyah tanpa qada. Yang paling enak itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Siapa itu? Dua aja. Kalau nggak anak kecil, orang gila. Silahkan mau pilih yang mana. Jadi kalau hari ini ada yang nggak puasa di bulan Ramadan, nggak mau qada, nggak mau fidyah, kita baik sangka mungkin dia masih anak kecil. Ya, tapi jangan kenceng-kenceng nyebutkan yang kedua. Yang kedua apa Ustaz? Yaitu gila. Ya, nah, maka jamaah rahimakumullah, demikian kiranya kajian kita pada malam hari ini tentang akan datangnya hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Doa yang paling masyhurnya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jangankan untuk mengamalkan kebarokahan amalan-amalan di bulan Ramadan, nyampe di bulan Ramadan aja udah syukur banget. Ya. Nyampe di bulan Ramadan aja udah syukur banget. Maka ngemis-ngemis itu Nabi. Apalagi kita, wa ballighna Ramadan. Kalau memang kedudukan hadis ini ada yang mengatakan dhaif. Ya, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Nah, ironisnya umur sudah disampaikan tapi hak-hak Ramadan tidak ditunaikan. Maksiatnya jalan terus. Ya. Yang enggak baik, yang enggak benarnya dilaksanakan terus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka semoga kita yang lemah-lemah ini, yang banyak dosa ini, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyempurnakan amaliyah-amaliyah Ramadan, amin. Disampaikan umur waktu kita sampai Ramadan, amin. Dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amaliyah-amaliyah kita selama di bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.